kita, tauladan kita, idola kita, yang insya Allah di yaumil akhir akan memberikan maghfirah untuk kita semua, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabat. Bapak Ibu segenap pimpinan fakultas, departemen serta pengurus Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya serta jamaah yang kami muliakan. Tentunya sebelum kita memulai serangkaian acara kegiatan pada sore hari ini, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, Ummul Kitab. Mudah-mudahan setiap langkah kita, keikhlasan kita menuju ke Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya senantiasa dilimpahkan dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirim barokah bacaan Al-Fatihah yang kedua diperuntukkan kepada segenap pimpinan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, baik yang sebelumnya maupun sampai saat ini, segenap senior, sesepuh, kemudian pendiri, dan juga segenap pengurus takmir Masjid Al-Hadid, baik yang masih sugeng ataupun sudah kabudut. Yang masih sugeng mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan panjang umur, sehat, keberkahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal atau mendahului kita senantiasa seluruh amal ibadah dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diberikan jannahnya yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang kami hormati, meningkat ke acara selanjutnya sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Lutfi Ja'far, MSc, PhD, IPU ASEAN Eminent. Disilakan. Bapak Dekan Fakultas Teknik, yang kami hormati segenap Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, para ketua jurusan yang kami hormati, pengurus takmir masjid, dan seluruh jamaah, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia, dan kita alhamdulillah sudah memasuki hari keempat ya dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini izinkan kami melaporkan terkait dengan kegiatan di Masjid Al-Hadid, Pak Dekan yang kami hormati. Di tahun ini alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid dalam rangka menyambut Ramadan lebih banyak dan lebih semarak insyaallah. Program-program yang telah direncanakan dan kemudian itu lebih banyak, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih sukses. Dimulai dengan tahfidz Quran, dan kemudian setelah itu masih terus banyak kegiatan-kegiatan Pak Dekan, dan alhamdulillah kita pada tahun ini pula sedikit merubah yang utama program. Biasanya kita memfokuskan pada tarawih untuk para penceramah. Pada tahun ini dibalik, bahwa penceramah kondang dari seluruh dunia ya, seluruh dunia insyaallah ya. Ada 16 Pak Dekan, ada 14, dan kemudian ini akan memberikan tausiah insyaallah pada acara ngabuburit. Dan ini adalah dalam rangka untuk lebih mensemarakkan, dan kemudian terutama kemudian adalah untuk supaya
masjid ini kemudian lebih makmur. Kepada adik-adik, jadi bahwa masjid ini adalah masjid kita semua. Jadi masjid ini alhamdulillah dibangun dari alumni. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, bahwa hampir kalau saya menyatakan 98% bangunan ini dan masjid ini dari alumni. Artinya ada attachment dari alumni kepada masjid ini, dan ini mohon mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita semua punya amanah, karena itu adalah dana alumni untuk kemudian kita bisa memakmurkan, dan insya Allah nanti akan banyak lagi kegiatan-kegiatan di masjid ini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah kemudian merencanakan, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan di dalam bulan Ramadan ini lebih bersemarak dan kemudian terutama akan memberikan dampak yang baik kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Takmir yang kami muliakan, Profesor Lutfi Ja'far, kemudian para PD yang hadir, kemudian para kadep juga yang hadir, karena tidak semuanya bisa hadir. Bagi ibu-ibunya mesti harus masak, kan gitu ya, kecuali Pak Runi dan Pak Eko ya alhamdulillah berarti tidak ikut masak ya. Budia ada ya? Oh, tentu di atas ya Budia mungkin belum memasak, tapi ya mungkin dari kita lah, dan juga kawan-kawan semuanya dosen yang hadir di sini ya, dan para kasubag, para tendik, para panitia yang diketuai oleh saya sendiri, Pak Endra ya, Pak Endra, beliau yang jadi ketua panitia, dan semuanya ya yang terlibat pada kegiatan kepanitiaan yang sekarang ini mengambil tema gimana? Ramadan berkualitas bersama Al-Quran tanpa batas. Aduh, mati apa enggak ini? Tuntas. Maksudnya kita tuntas gitu tuh. Iya. Jadi luar biasa. Jadi maksudnya tema itu bukan hanya sembarang tema menurut kami. Jadi itu adalah tema yang kita pilih memang dalam rangka untuk membumikan Al-Quran. Ya, tadi juga sudah disampaikan juga dalam rangka untuk membumikan Al-Quran ini. Selamat datang Pak Purnami ya, mohon maaf Pak tadi nggak disebut ya, karena Pak Purnami dengan ibu-ibu dekat maksudnya gitu ya. Jadi dalam rangka membumikan Al-Quran itu, kita itu juga membangun masjid ini. Jadi dulu saya masih ingat, ini saya angkatan tahun 91, masih belum ada. Saya 91 di fakultas ini. Kemudian baru tahun 91, 92, 93. 93 baru ada. Kami belum punya nih. Jadi belum ada. Tapi kita punya jamaah. Ya, bukan jamaahnya namanya JT, bukan jamaah tablik. Ya, jamaah teknik. Jadi kita semua di sini ini jamaah teknik namanya, yang termasuk Gus Khairon, profesor. Gitu. Nah, beliau juga di kita ini. Gitu. Jadi dulu kita nggak punya masjid, nggak punya musola. Dulu kalau yang dipakai di auditorium kita itu, auditorium yang sekarang jadi gedung dekanat. Ya, jadi mau sholat saja itu relatif agak susah lah gitu. Nah kemudian barulah dibuatkan ruangan kecil. Lah di sini nih, kecil sekali. Mungkin pertama 3x3. Baru kira-kira di tahun berapa? 94 gitu baru dibangunkan oleh IOM. Jadi saya nggak tahu zaman itu, kayaknya IOM-nya adalah ayahnya Pak Indradi. Jadi saya ingat sekali juga itu yang di gedung elektro yang A itu juga dibangun oleh IOM juga gitu.
Jadi dulu hebat IOM itu. Jadi IOM di samping membantu mahasiswa kita dan juga bisa membangun, termasuk masjid ini. Ketua pertama kali Al-Hadid itu namanya Hasnim. Hasnim dari teknik mesin. Jadi ya saya bagian yang biru dakwanya lah gitu. Jadi yang ngajak-ngajak untuk bisa masuk ke masjid, kira-kira begitu. Jadi nah sekarang sudah megah nih. Ya alhamdulillah kita diberi Allah. Makanya sekarang sebenarnya alumni kita hebat-hebat. Jadi sekarang sudah ada yang jadi direktur gitu ya, direktur BUMN, kemudian juga sudah jadi ya wakil direktur utama dan seterusnya. Dan menurut kami sudah luar biasa itu. Dan ini dibangun hanya dengan tombokan, gitu ya Prof ya? Tombokan saja tuh. Kita ingin bangun masjid ini gitu. Berapa perlunya? 2M. 2M itu hanya dari teknik mesin saja loh. Jadi kawan-kawan itu luar biasa. Jadi makanya menurut kami Anda harus patut berbangga menjadi bagian keluarga besar Fakultas Teknik. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi sekali atas kegiatan yang sudah dibuat, terutama takmir masjid, kemudian juga para panitia. Jadi sudah banyak juga kegiatannya yang sudah dibuat. Tapi yang itu tadi saya kemarin dikasih list. Tolong diisi Pak katanya. Saya nggak paham. Jadi kayak one day one juice itu. Jadi hari ini kan gitu kan, teknik gitu kan, teknik apa? Silakan Pak diisi. Saya kan nggak aware dengan itu. Nah kemudian saya ingat baru Pak Endra memposting bahwa sekarang di teknik industri sekian, juaranya sekarang teknik industri katanya. Loh kenapa kok ada kayak gini? Rupanya ada championship untuk Hotmail Quran. Kalau di luar saya suruh tepuk tangan. Tapi karena di sini di masjid, alhamdulillah. Jadi inilah yang tadi itu menginginkan bahwa membumikan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sehingga tadi katanya itu dengan topiknya apa tadi? Iya, saking beratnya itu kita susah menghafalkannya itu. Gimana? Ramadan berkualitas bersama Al-Quran tanpa batas. Ya, tuntas kita semuanya. Ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, saya berharap bahwa masjid ini adalah menjadi hub kita, menjadi pembinaan rohani kita. Kemudian yang berikutnya lagi adalah betul-betul menjadi bagian profil kita dalam rangka untuk untuk Anda pribadi dan juga menjadi bagian untuk kesuksesan Anda. Kenapa kok begitu? Karena itu tadi, kita tidak mungkin sukses kalau hanya dengan fisikal saja. Orang perlu emotion. Makanya perlu juga attitude. Perlu juga pemahaman keagamaan. Kemudian perlu juga pemahaman atau juga kesehatan sosial. Dan disinilah kita berusaha untuk membina itu. Makanya ya kita di bulan Ramadan ini ya kita tinggikan, kita naikkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah keagamaan. Ya kan Ramadan ini kan bulan kita. Walaupun juga kawan-kawan yang lain yang non-Islam sebenarnya ikut juga gembira itu. Kenapa? Untuk apa? Berburu takjil. Kalau Anda lihat itu di mana namanya di TikTok itu, saya lihat sedikit itu, ya. Mari kita berburu takjil bersama katanya. Yang nggak biasa songkoan juga songkoan, yang nggak biasa pakai koko terus pakai koko gitu. Kemudian yang nggak pakai jilbab akhirnya juga pakai jilbab. Kanonnya biar tidak ditanya ketika membeli. Ya, rupanya mereka yang antusias lebih banyak membeli daripada kita. Nah, karena kita biasanya datang itu kalau beli itu di akhir-akhir mau buka. Kan ya? Ya resolesnya yang enak-enak sudah habis, yang tinggal yang patah-patah katanya gitu. Kemudian yang lainnya juga sama ya. Jadi kuenya yang tinggal yang patah-patah dan seterusnya lah.
Jadi anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu sekalian, mari kita terus membangun ukhrawi kita, membangun mentalitas kita ini, dan juga membangun attitude kita ini tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang harus kita selalu kita kita hidup-hidupkan. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, sekarang mungkin masanya sudah agak relatif redup. Dulu di Fakultas Teknik inilah yang melahirkan IJMI. Ya, IJMI tahu kan? Pernah dengar? Ya. Dulu lupa, tidak pernah diajari, sekarang tidak tahu. Ya, IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi dulu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 85 itu. Jadi tahun 80-an lah begitu. Habibie dipanggil. Jadi beliau itu orang mesin juga, ya, aerospace. Kemudian yang berikutnya lagi dipanggil dalam rangka untuk pengembangan teknologi di Indonesia oleh Bapak Soeharto. Karena itulah maka kemudian Pak Habibie ini punya concern kepada pengembangan Islam. Karena itulah maka di zaman itu kemudian ada istilah hijau royo-royo. Jadi maksudnya zamannya Pak Harto di akhir-akhir itu tadi itu, bukan di akhir, di tengah akhir lah begitu. Itu beliaunya banyak pemikiran-pemikiran Islam itu masuk. Nah, termasuk juga dengan berdirinya IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan yang menjadi IJMI itu tadi itu banyak pemikir-pemikir Islam di kita itu. Dan di mana itu didirikan itu di Fakultas Teknik. Yang menjadi panitianya siapa? Anak-anak angkatan tahun 90-89. Ya, itu. Jadi itu banyaknya juga masih sama, juga masih kawan-kawan dari teknik mesin. Ya, jadi ya Anda juga patut berbangga. Jadi kita juga sudah menorehkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami ini tadi, dan menghidupkan kehidupan yang bernuansa Islam ini mulai juga dari kita gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasme dari kita semuanya. Jangan lupa anak-anakku sekalian, kita setiap hari selama berapa? 2 minggu ya, ada 400 kotak. Ya, maka pastikan Anda termasuk di 400 itu. Karena begitu 401 sudah nggak dapat itu. Gitu. Jadi pastikan Anda datangnya juga lebih awal, begitulah kira-kira gitu ya. Dan yang lain-lain juga demikian. Ya, niatnya adalah dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri ke masjid, dan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Dan salah satunya adalah takjil bersama, iftar bersama. Baik, mungkin itu saja. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kegiatan Safari Ramadan 1446 Hijriah dengan tema Ramadan berkualitas bersama Al-Quran tanpa batas, tuntas, berintegritas. Itu kayaknya jargon kita itu. Sebenarnya sudah dimulai dulu ya. Inline. Iya. Ramadan berkualitas bersama Al-Quran tanpa batas. Mas, teruskan. Tuntas, berintegritas. Ya, itu alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah, dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini dalam acara pembukaan
Safari Ramadan 1446 Hijriah. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon ridho-Mu dan surga-Mu, dan kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan neraka-Mu. Ya Allah, jadikanlah bulan yang penuh berkah ini sebagai bulan yang dipenuhi rahmat dan ampunan. Bimbinglah kami dalam menjalankan puasa, salat malam, serta membaca Al-Quran, dan terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, wahai Zat, wahai yang Maha membuka dan Maha mengetahui, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Limpahkanlah rahmat dan berkah dalam acara ini. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis ilmu dan cahaya yang membimbing kami dalam pekerjaan dan studi kami. Ya Allah, berkahilah kampus kami, para dosen serta seluruh mahasiswa, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, bimbinglah kami dalam bulan ini agar mampu mensucikan diri dan memperbaiki akhlak. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, rizki yang halal dan berkah, serta kesabaran dan kebijaksanaan dalam setiap urusan. Wahai Tuhan kami, terimalah doa dan ibadah kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah tobat kami, karena Engkaulah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke 185 menyampaikan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ya, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, kita bersyukur pada hari ini. Itu adalah hari yang ke berapa? Hari yang keempat, ya. Tentu dengan hari yang keempat ini itu adalah bagian Anda semuanya sudah teruji, ya kan? Apakah sampai sekarang ada yang pernah atau sudah mukel 4 hari ini? Belum kan? Ya. Berarti ini adalah bagian syukur kita bahwa kita masih di dalam ibadah kita ini, gitu. Dan jangan lupa juga bahwa di Ramadan ini itu adalah syahrul Quran. Jadi di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena itulah maka kita selalu, Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan pada setiap malamnya itu setoran aslinya. Jadi beliau tadarus, yang mendengarkan itu adalah malaikat Jibril. Kalau kita yang mendengarkan siapa? Ya kawan-kawan kita lah, ya, atau juga keluarga kita. Dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah maka itu adalah menjadi bagian kita dalam rangka untuk menghidup-hidupkan bulan Ramadan dan juga menghidup-hidupkan malam Ramadan. Ya, makanya kita perlu perkuat juga tidak hanya dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, tetapi juga sifatnya kaitannya dengan sosial. Rasulullah SAW juga ketika bulan puasa, ya, beliaunya itu dermawannya itu seperti apa?
seperti kapas yang kena hembusan angin. Jadi beliau tidak sampai ke rumah, harta-harta beliau itu tadi begitu sudah bulan Ramadan didistribusikan. Sampai beliau itu kadang tidak punya apa-apa. Ya, saking beliaunya itu sangat menghormati bulan Ramadan ini. Kita tahu kalau sholat jamaah akan dinaikkan 27 derajat. Kalau kita melakukan kebaikan pada bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 70, bahkan dilipat gandakan 700. Maka itulah yang menjadi bagian motivasi kita itu melakukan ibadah yang lebih banyak di bulan Ramadan. Ada ulama-ulama terdahulu itu, yang satu betul-betul katakanlah dia berilmu dan kemudian beliaunya itu melakukan ibadah yang luar biasa. Kemudian beliau wafat belum sempat menemui bulan Ramadan. Kemudian ada ulama yang lain juga demikian. Beliau menemui bulan Ramadan, mengerjakan bulan Ramadan, mengerjakan semua kebaikan yang ada di dalam Ramadan, maka kemudian beliau wafat. Kemudian ada athar yang mengatakan bahwa seseorang yang pertama itu tadi yang meninggal tadi tidak lebih baik derajat surganya ketimbang orang yang kedua. Disebabkan karena apa? Karena melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah menjadi penting bagi kita untuk menghidup-hidupkan semua amal baik yang ada pada bulan Ramadan ini. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya banyak. Ya, salah satunya adalah apa? Datang ke dalam majelis-majelis ilmu. Saya ingin mengutip, makanya bagi kita semuanya, menghidupkan majelis ilmu itu bagi kita orang muslim itu adalah wajib. Ya, bagi kita wajib. Mencari ilmu itu wajib. Karena itulah maka kalau di dalam Rasulullah SAW itu mengingatkan kita, ya, tentang seseorang yang muslim itu tadi itu harus punya tanggung jawab di dalam ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, ini ya, nah ini ya, karena Pak Indradi katanya sudah nyiapkan slide banyak. Nah, ini kan saya bilang ini berapa menit gitu kan? Ya kalau ini apa namanya kegiatan ngabuburit ya, ngabuburit 1,5 jam katanya. Loh kok lama sekali gitu? Ya makanya kok menyediakan slide gitu kan ya. Nah biasanya kalau kita kan kultum. Nah kultum itu kuliah 7 menit, bukan kuliah 70 menit. Baik. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Barzat al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya, dalam hal apa ia menghabiskannya, tentang ilmunya, dalam hal apa ia berbuat, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan dalam hal apa ia membelanjakannya, dan juga tentang fisiknya, dalam hal apa ia menggunakannya. Makanya, nah ini kan tiba-tiba kita sudah jauh ke bahwa nanti akan ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala
tentang kita semuanya, jadi tidak akan bergeser. Ya, kata Rasulullah, telapak kaki seseorang hamba itu pada hari kiamat kecuali dia ditanya tentang umurnya. Dalam hal apa ia menghabiskan. Sekarang sudah pada periode berapa sekarang? Kalau dianggap sekarang 100%, umur kita berapa biasanya? Rasulullah itu mengatakan kalau tidak 60 sampai 70. Jadi umur umatnya Rasulullah itu 60 sampai 70. Jadi kalau lebih dari 70 berarti bonus. Anggap saja kalau 60, sekarang sudah pada umur berapa? 20, 21 bukan? Berarti sepertiga. Kan sepertiga sudah. Kita seperberapa, Prof. Lutfi? Sudah 60, coba bayangkan. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Maksudnya kita tiba-tiba dulu kita masih mahasiswa sini ya Prof ya. Saya juga sama, mahasiswa sini dulu. Sama dengan kamu itu. Ya, sama. Kalau wudu kadang ada air, kadang nggak ada air. Kalau di bawah itu wudu juga itu kalau apa namanya itu? Kadang lupa disiram. Jadi baunya itu masih meninggalkan sampai berapa 5-10 orang begitulah gitu. Karena kekurangan air dulu. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang sudah berarti sepertiga. Saya hampir sudah berapa? Ya hampir full tadi, tuntas, sudah hampir tuntas. Ya kan? Nah, makanya pertanyaannya sekarang sudah sepertiga umur kita ini kita habiskan semuanya. Terus untuk apa dihabiskan? Betul katanya minta surga yang abadan. Surga itu kan abadan, betul ya? Nah terus gimana kita bisa membalas, bisa menimbang bahwa kita ini betul-betul menjadi penduduk surga nantinya? Gimana caranya? Nah, sepertiga seperti sekarang sudah nggak tahu. Jangankan kok mikirkan tentang akhirat Pak, katanya. Memikirkan kalkulus saja lulus atau tidak itu masih belum tuntas saya itu memikirkannya, betul ya? Mata kuliah yang ini yang diulang kemarin aja belum tentu lulus saya itu. Nah, tapi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh putus asa. Nah, itulah maka ada di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa ada cerita ada 2 orang gitu, penghuni surga, penghuni neraka, kemudian panggil si fulan ini ke sini gitu. Ya begitu dipanggil dia langsung lari. Kemudian yang berikutnya juga, yang kedua demikian juga dipanggil gitu. Itu penduduk neraka. Ya, dia bergegas dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu ditanya juga kaitannya dengan apakah kamu senang dengan hidup di neraka gitu kan? Kemudian tentu dia mengatakan tentu saya tidak senang gitu. Kemudian setelah itu apa? Ya sudah kalau begitu kembali kamu. Yang orang pertama tadi itu dia kembali dengan cepat, lari dia. Sebaliknya yang si fulan yang kedua tadi itu tidak demikian. Dia jalannya gontai gitu, kemudian dia tidak semangat gitu. Kemudian karena dilihatnya itu tadi itu berjalan santai dan seterusnya itu tidak langsung saja pergi kembali ke ke neraka tadi itu, kemudian Allah memanggilnya kembali. Kenapa kamu tidak langsung perginya seperti ini? Dan dipanggil dua-duanya juga. Kenapa kamu itu begitu disuruh kembali itu kamu kok bergegas? Kemudian yang orang pertama kali itu tadi itu menjawab, saya kembali langsung dan saya selalu bergegas setelah diperintah Allah karena dulu saya tidak pernah mengindahkan perintah Allah. Jadi begitu diperintahkan suruh kembali, dia langsung kembali, lari terus. Kemudian yang kedua, yang fulan si kedua tadi itu, kenapa ditanya, kenapa kamu tidak kembali langsung begitu saya suruh untuk kembali ke neraka?
Kemudian si fulan tadi mengatakan bahwa saya tidak pernah menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang begitu baiknya menyuruh saya dipanggil dari neraka dan harus kembali ke neraka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah si fulan tadi yang kedua itu tidak menyangka Allah itu pasti baik, Allah itu pasti semua lebih baik dari apa yang kita duga. Bahkan kita pun yang punya prasangka apapun, Allah tidak akan sama dengan prasangka itu tadi. Artinya apa? Allah pasti akan mengangkat kita semuanya, mengangkat orang itu juga itu dari neraka ke surga. Karena itulah maka itu yang menjadi iskal, katanya dia. Menjadi heran, kenapa kok seperti itu? Karena aku percaya bahwa Allah akan mengampuni dan akan mengangkat semua umat muslim itu tadi. Kemudian dikatakan, ya sudah kalau begitu dua-duanya silakan dimasukkan ke surga. Akhirnya dimasukkan ke surga dua-duanya. Kemudian apa alasannya? Kok bisa yang satu bersikir dengan cepatnya itu? Rupanya dua-duanya karena niatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai kita ini pun juga karena niatnya. Makanya niatnya harus benar. Datang ke masjid untuk apa? Datang ke masjid nomor 1 ya untuk ibadah pada Allah. Nomor 2 makanannya. Lah betul itu, nggak apa-apa. Lalu kita itu termotivasi dengan makanan. Makanya makanan itu selalu kalau di kita ada selamatan. Selamatan itu selalu nyambung dengan takir. Apa takir itu? Kenduri, yang kita bawa pulang berkat. Makanya ada istilahnya berkatan. Jadi kalau di kita di penduduk desa itu selalu begitu. Jadi dikaitkan segala sesuatunya itu tadi itu juga dengan makan. Kenapa kok begitu? Karena salah satu kenikmatan yang bisa kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan makan. Makanya kalau ngundang siapapun ya harus jangan lupa dengan makan, niatnya sedekah, gitu kira-kira. Jadi kembali ke tadi tergantung niatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menilai niatnya itu tadi itu. Makanya tadi saya sampaikan, ini kita sudah umurnya 20 tahun, 21 tahun. Gimana kita bisa berharap bahwa Allah itu bisa betul-betul memberikan jannah kepada kita itu? Kan nggak mungkin, gimana caranya? Makanya ada juga cerita yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memanggil juga yang ahli surga. Memanggil kemudian, oke, si fulan engkau masuk ke surga karena rahmatku. Beliaunya sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus. Pokoknya hidupnya hanya beribadah selama 500 tahun. Kalau kita berapa tadi? 60-70 tahun bukan? Dan kita pun juga ibadah nggak terus-terusan juga kan? Maksiat juga jalan katanya. Gimana? Lapendos gimana? Laki-laki penuh dosa. Lah kita ini. Makanya perlu disadari juga yang seperti itu. Ya, ketika dipanggil oleh Allah kemudian mengatakan engkau masuk surga karena rahmatku. Kemudian beliau mengatakan, si fulana itu mengatakan, tidak ya Allah, masukkan aku karena kebaikanku, karena amalku. Itu diulang lagi sampai 3 kali. Masuklah kamu masukkan dia. Jadi memerintahkan ke malaikat, begitu ceritanya kira-kira begitu. Ya, atau yang sedemikian. Itu masukkan si fulan ini tadi ke surga karena rahmatku. Sampai 3 kali. Beliau itu juga tidak mau juga. Ya sudah, kalau begitu silahkan ditimbang amalnya. Ditimbang amalnya kemudian timbangannya itu adalah dengan kenikmatan mata. 1 biji matanya. Ya, itu kenikmatannya, kenikmatan 1 biji matanya. Begitu ditimbang ternyata apa? Masih lebih berat dari nikmat Allah atas pemberian mata yang diberikan oleh Allah kepada si fulan tadi. Itu hanya satu mata saja. Kita punya organ berapa? Sedemikian banyaknya organ tubuh kita, kan begitu.
Nah, karena itulah maka anak-anakku, setelah itu tadi, baik, karena engkau itu adalah berdasarkan amalmu, masukkan dia ke neraka. Kemudian si fulan tadi bergegas, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmatmu. Jadi anak-anakku sekalian, maksud saya, nilai positifnya adalah bahwa kita jangan sama sekali tidak melakukan kebaikan karena kita putus asa dengan apa yang kita lakukan sekarang. Karena Allah itu rahmatnya maha luas. Rahman dan Rahimnya melebihi dari Rahman dan Rahim apa saja yang ada di dunia ini. Bahkan kebaikan orang tua kita terhadap anaknya. Kita punya orang tua, pasti beliau baik kepada kita. Kita juga punya anak, pasti kita akan baik kepada anak-anak kita. Kebaikan orang tua kepada anaknya itu jauh lebih baik Allah kepada kita semuanya. Maka jangan pernah dibayangkan Anda itu masuk, makanya niatnya harus baik, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kembangkan. Karena apa? Mengandalkan amal kita tidak mungkin. Tadi itu yang 500 tahun saja, yang hidupnya memang didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu nggak sanggup. Satu hari di akhirat itu sama dengan berapa? 1000 tahun. Lah 1000 tahun loh. Berarti berapa? Umur kita itu berapa menitnya akhirat? Nggak bisa dipadankan. Tapi anak-anakku sekalian, jangan pernah menyia-nyiakan dari kesempatan amal baik. Karena tadi itu, semuanya ini tergantung pada niat baiknya. Ada suatu cerita juga, ya, di zaman Nabi Musa juga. Ada seseorang itu, jadi Nabi Musa itu suruh datang kepada seseorang yang dia itu selalu mintalah nasihat padanya. Katanya, yang seseorang itu tadi itu sangat selalu tertawa, selalu senang gitu. Ya, kemudian dia minta nasihat dan seterusnya lah. Ya. Kemudian tentu Nabi Musa kan ingin tahu apa kelebihan seseorang itu, si fulan tadi. Kemudian ditanya apa kelebihannya itu tadi itu. Rupanya kelebihannya itu tadi itu salah satunya itu adalah menyediakan sesuatu yang Allah itu menyebabkannya Allah itu tertawa, senang kepadanya. Nah, gimana rumusnya coba? Yang bisa menyebabkan Allah tertawa. Lalu kita nggak bisa melihat kok Allah, tapi Allah mengabarkan itu tadi itu yang bisa membuat seseorang Allah tertawa itu si fulan tadi itu. Apa rupanya? Rupanya itu setiap kali dia melakukan, ya Allah, melakukan sesuatu itu tadi itu ya Allah, aku tidak punya sesuatu apapun yang aku bisa sembahkan atau persembahkan kepadamu kecuali ini. Kecuali ini itu apa saja yang dia punya. Ya, termasuk juga ketika dia menyiapkan sandalnya untuk apa? Persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang tergantung pada niatnya. Makanya ibadah kita itu mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Berarti tergantung kepada niatnya. Sekarang contohnya misalkan orang tidur dengan baca bismillah, dengan membaca doa tidur, apakah sama dengan orang yang tidur yang tidak membaca doa dan tidak membaca bismillah? Sama atau tidak? Tidak sama. Ya kan? Apakah sama orang yang melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, memberikan bantuan, memberikan infak, yang infak itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang satu untuk pamer atau untuk sekedarnya untuk manusia? Apakah sama? Tidak sama. Artinya apa? Semua penilaian-penilaian yang ada ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita. Samakah antara orang yang katakanlah bersuami, gitu? Nah, ini kan juga dalam rangka biar bersuami dan beristri, gitu kan? Yang satu melakukan maksiat, yang satu itu adalah apa?
karena hubungan suami istri yang sah misalkan. Sama atau tidak? Tidak sama. Yang satu ibadah, yang satu maksiat. Pekerjaannya sama. Maka apa? Ya tergantung dari niat dan tergantung amalnya. Maka anak-anakku sekalian, marilah kita memulai dari yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil itu tadi, tapi niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mungkin ya surga itu Anda hitung misalkan dengan dengan hitungan tahun, tidak bisa. Bahkan sekarang misalkan, umurnya bumi ini berapa tahun? 25 juta tahun? Wallahu a'lam. Ya kan? Dan hitungan akhirat itu tidak terbersit. Kan begitu? Kita tidak pernah memikirkan ini semuanya pada saat di dunia ini. Baik, anak-anakku sekalian, untuk ini jam berapa habisnya? Kurang 5 menit ya. Baik, anak-anakku sekalian, saya ini punya 9 halaman. Saya sudah nyiapkan, Pak. Ya, tapi yang dibaca rupanya hanya halaman pertama saja. Karena rupanya yang halaman berikutnya kita lebih banyak ceritanya. Ya, kemudian saya ingin menyampaikan, ya, bagaimana ini kan kita tadi itu bahwa kita harus punya tanggung jawab kita. Kita ini adalah calon ilmuwan muslim, betul ya? Betul ini. Anda ini sekarang kan sarjana, sebentar lagi sarjana. Ya, akan menjadi seorang ilmuwan. Kalaupun tidak, maka Anda akan menjadi mendapatkan atau juga menempati posisi di mana sesuai dengan profesinya itu. Karena itulah maka dalam kaitannya dengan hadis yang saya bacakan tadi, itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada sisi tanggung jawab bagi seorang ilmuwan kita ini. Yang pertama apa? Mas'ulun an siyanahi wa hifdhihi hatta yabqa. Bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu ini tetap ada atau tidak hilang. Ilmu yang paling utama bagi Anda semua, bagi kita semuanya itu adalah ilmu yang sifatnya apa? Pribadi. Apa saja itu? Tentang gimana wudu, gimana tentang sholat, gimana tentang puasa dan seterusnya. Itu wajib diketahui. Bagaimana mandi? Sudah ngerti semuanya? Bagaimana wudu sudah paham? Tidak semua paham. Mulai dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Nomor 1 atau nomor 2? Pilihannya apa? Dari ini ke sini atau dari sini ke sini? Nomor 1 atau nomor 2? Siapa yang jawab nomor 1? Nomor 1. Siapa yang nomor 2? Loh, siapa yang nomor 3? Berarti nggak melakukan yang benar. Kalau wudu itu, kalau Anda ada air mengalir, mulai dari ujung tangan sini sampai ke sini, atau dari sini airnya ke sini Anda ginikan ke bawah. Yang benar mana? Nomor 1 atau nomor 2? Atau tidak keduanya? Nah, ragu toh? Nah, ragu sudah ini. Ya, belajar. Oke, belajar. Yang benar mulai dari sini ke sini. Betul ya? Kalau juga yang ini kaki. Dari ujung kaki ke mata kaki atau dari mata kaki ke ujung ujung jari. Nomor 1 atau nomor 2? Hah? Enggak yakin lagi. Berarti benar sudah tuntas sudah kita. Nah, Pak Tri, kewajibannya untuk kita. Ya Pak, mohon maaf ya Pak Ketua Takmir, kita rupanya juga banyak masih belum belajar masalah wudhu saja belum tuntas. Sama. Jadi kalau ini dari ujung tangan sampai ke sini, ya, ambil diusap-usap sampai 3 kali. Ini pun juga sama, mulai dari ujung sini sampai ke mata kaki. Jangan sebaliknya. Kalau kita kan enggak ada air mancur kemudian langsung dibawakan sini, betul ya? Airnya sehingga ngalirnya dari sini ke situ. Enggak begitu. Dari sini ke belakang itu ada kafiyahnya semua. Ada tata caranya.
Pak Pur, mana Pak Pur? Nah itu diajari, Mas. Lagi Mas, ini tanggung jawab kita ini. Masa anak teknik gak tahu wudhu? Ya tuh katanya jamaah teknik. Ya, jamaahnya hilang jadi tekniknya saja. Ya kita buat nanti Pak Ketua Takmir nanti ya, gimana cara wudhu yang benar menurut syariat. Jangan-jangan juga sahadatnya juga nggak tahu. Ya toh? Tahu lah ya. Nah, ya. Baik, kemudian yang berikutnya lagi bertanggung jawab dalam memperdalam dan meraih hakikatnya. Bertanggung jawab dalam mengamalkannya. Kemudian bertanggung jawab dalam apa? Mengajarkannya. Bertanggung jawab juga dalam mencarinya. Bertanggung jawab dalam menyebarkannya dan bertanggung jawab di dalam menyiapkan generasi untuk mewarisi dari ilmu yang ada itu tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah bertanggung jawab mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah sampai ya waktunya. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. اللهم فقهنا وفقه أولادنا وفقه أهلنا في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا أمورنا يا الله اللهم يسر لنا أمورنا يا الله اللهم يسر لنا أمورنا يا الله اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وصيامنا وسجودنا وصيامنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sudah sampai.